Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, langsung aja news update ya. Ada beberapa kabar, termasuk mungkin juga beberapa rumor yang akan gua sampaikan dan nanti akan ditanggapi. Pertama langsung aja dari media olahraga bahasa Prancis L'Equipe. Ini gua kutip dari MUFC-MPB. Manchester United ini mendaftarkan ketertarikan untuk membawa Angel Gomez kembali ke klub. Saat ini belum ada tanda-tanda Gomez ini akan memperbarui kontraknya di Lille. Artinya dia akan bebas untuk menandatangani pre-contract agreement atau kesepakatan pra-kontrak ya dari bulan Januari. Pemain tengah yang sempat tampil bagus di tim muda Manchester United. Lalu memang ada pergantian ataupun keadaan di manajemen Manchester United kan memang pada periode-periode sebelumnya ini kan tidak bagus sih menurut gua ya. Artinya tidak jelas orientasinya, keadaan pun juga demikian misalnya. Ya bisa saja sih menurut gua ada kemungkinan Angel Gomez yang memang menurut gua secara ringan amatiran memang memiliki potensi, dan dia sendiri juga menjadi bagian dari skuad Inggris ya kan, dan sudah diberikan waktu, artinya dia mendapatkan menit bermain. Tinggal ya bagaimana Angel Gomez ini menentukan atau ya apa yang diinginkan masa depannya. Apakah dia ingin bermain kembali di Manchester United, pemain yang saat ini berusia 24 tahun. Dia ini ke Lille dengan status free agent ataupun bebas transfer di tahun 2020 dari Manchester United. Sebelumnya dia sempat di tahun 2019-2020 di Manchester United ya, mendapatkan 2 kesempatan bermain di Liga, lalu ke Lille tapi dipinjamkan ke Boavista sebelum dia bermain di Lille 5 musim terakhir, termasuk juga musim ini. Dan yang paling fenomenal tentu saja dia juga dipanggil nih ke tim nasional Inggris. Ini sangat menarik ya. Manchester United akan kehilangan beberapa pemain gelandang, diperkirakan seperti itu di musim panas nanti. Apakah Angel Gomez akan kembali? Kita nantikan. Dari dari Telegraph ya, Ajax ini mendiskusikan kemungkinan untuk mendatangkan kembali Anthony. Tapi dia atau mereka ini tidak yakin tentang rencana dari Anthony sendiri, apakah ingin kembali ke Ajax atau tetap di Manchester United, dan masih belum jelas kapan ini akan dilakukan, misalnya apakah permanen ataukah pinjaman. Ya ini sesuatu yang menurut gua sebagai juga akibat ya, bisa dikatakan akibat situasi Anthony saat ini di Manchester United, di mana dia masih mendapatkan menit bermain yang sangat minim. Kendati pun dia hampir selalu menjadi skuad Manchester United di pertandingan, lebih banyak duduk di bangku cadangan dan sering juga dimainkan di babak kedua beberapa kali oleh tim kepelatihan ya. Tapi tentu saja kalau melihat harga didatangkan 95 juta, ya ada banyak ekspektasi atau yang tidak kesampaian ya. Sejauh ini seperti itu. Periode sulit di Manchester United menurut gua musim lalu bagi Anthony, dan musim ini adalah musim pembuktian menurut gua, atau bahkan mungkin musim penentuan. Dan nampaknya memang ada kehati-hatian juga dari tim kepelatihan untuk bisa mengintegrasikan Anthony secara langsung, terutama dari menit awal. Kita lihat ini sangat menarik, apakah Ajax memang akan menariknya kembali. Leny Yoro ini kembali latihan di lapangan rumput di Carrington, artinya semakin dekat ya Leny Yoro untuk kembali ke skuad Manchester United. Memang kan diproyeksi sekitar bulan November. Gua pikir itu akan terjadi kemungkinan besar ya, melihat saat ini dia sudah kembali lagi ke lapangan rumput. Pemain muda yang didatangkan dari Lille, Manchester United bersaing dengan Real Madrid pada saat itu, tapi tidak perlu terburu-buru karena gua melihat lini sektor back tengah saat ini Manchester United so far so good ya. Ada Lisandro Martinez, ada Matthijs de Ligt, ada Johnny Evans yang tampil oke di beberapa pertandingan terakhir, kendati pun ketika menghadapi Brentford nampaknya ada keluhan ya. Ya, Harry Maguire saja nih yang masih cedera. Tapi tentu saja ketika Leny Yoro bisa kembali lagi, ini bagus ya bagi lini belakang, terutama center back Manchester United secara keseluruhan, terutama dari kedalaman skuad. Masih dari center back Ronald Araujo, disebutkan oleh
Cove Offside, Manchester United dan juga Chelsea ini tertarik untuk mendatangkan pemain Barcelona ini. Ya, kalau menurut gua sih ini nampaknya ini rumor saja ya. Ini bukan bukan hal yang akan terjadi. Ronald Araujo saat ini berusia 25 tahun. Market value-nya 67,5 juta euro. Kontraknya masih tahun 2026. Artinya ya Manchester United harus membayar angka kompensasi yang cukup tinggi untuk mendatangkan ke Old Trafford. Dan sejauh ini dia lebih banyak absen karena cedera ya pemain ini. Jadi menurut gue ini hanya rumor saja nih, Ronald Araujo. Kabar lainnya, Bayern Munchen, Marseille ini bergabung dengan PSG untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Ya, ini selalu kabar Rashford ini sering sekali berputar-putar ya. Pemainnya sendiri ini masih atau baru saja diperpanjang kontraknya beberapa waktu yang lalu dan akan selesai di tahun 2028 musim panas. Beberapa penampilan terakhir Marcus Rashford di Manchester United menurut gue semakin meningkat, yang menunjukkan tanda-tanda positif. Valuasinya cukup tinggi, hampir 60 juta euro. Pemain yang berusia saat ini 26 tahun, gajinya pun juga termasuk yang tinggi, sehingga ya tim seperti Bayern Munchen, PSG ataupun juga Marseille mereka harus betul-betul berhitung dengan angka jika ingin mendatangkan Marcus Rashford. Dan gue melihat nampaknya Marcus Rashford ini masih dianggap sebagai bagian dari project bersama dengan Ineos di Manchester United. Menurut gue secara ringan amatiran gue melihat seperti itu ya, dengan kontrak dan juga bagaimana dia juga nampaknya ya selalu diberikan kesempatan. Dan sampai dengan sejauh ini menurut gue tanda-tanda positif itu terlihat di Marcus Rashford. Semoga ini bisa konsisten ya. Marcus Rashford sering gue katakan secara individu gue nilai sebagai pemain yang bagus. 2 musim yang lalu luar biasa menjadi andalan Manchester United untuk mencetak gol. Ya semoga penampilan lebih baik. Dan gua melihat ini sekali lagi nih masih sebagai rumor ya. Bayern Munchen, PSG, Marseille untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Dan ini juga menurut gua rumor ya, berasal dari Calcio Mercato Manchester United. Atau striker Manchester United Joshua Zirkzee ini bisa meninggalkan di bulan Januari dengan status pinjaman, dengan Juventus tertarik untuk mendatangkan pemain internasional Belanda ini. Disebutkan Zirkzee terbuka untuk bekerja dengan Thiago Motta lagi. Nah, menurut gua ini rumor karena Manchester United mendatangkan dengan angka yang cukup tinggi, dengan proses yang juga lumayan ya, harus menyalip AC Milan sebelum mendaratkan di Old Trafford. Memang saat ini sedang dalam periode yang sulit, tapi menurut gue solusinya bukan justru dipinjamkan ke tim lain, tapi terus dia diberi kesempatan di squad Manchester United mungkin sebagai pemain pengganti ya. Tapi memang integrasi dan juga adaptasi ini yang harus diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United terkait dengan Joshua Zirkzee. Dan gue melihat bahwa ini hanya rumor saja, karena kalaupun dilakukan juga ya tipikal ini banget ya, ini berita-berita instan sih menurut gue. Dan menurut gue ini tidak lebih hanya dari sekedar rumor saja. Dan termasuk juga ini dari Tutto Mercato, Manchester United ini tertarik untuk melepas Joshua Zirkzee ke Juventus dengan pinjaman kalau mereka mendatangkan pemain depan ya, Benjamin Sesko di musim panas tahun depan. Ya, Sesko baru saja menandatangani kontrak baru ya kan, tidak lama. Dan kalau dilihat saat ini pemain yang berusia 21 tahun ini hampir 50 juta euro. Dan kalau Manchester United yang mendekati, sudah pasti angkanya akan lebih tinggi lagi. Manchester United ini dengan Joshua Zirkzee cukup tinggi menurut gue ya, angka yang dibayarkan untuk bisa menebus dari Bolonya. Dan sekali lagi sih gue menilai ya yang harus dilakukan memang membiarkan Joshua Zirkzee ini untuk terus berjuang. Ini belum sampai musim pertama selesai, baru beberapa waktu saja dia didatangkan sendiri dengan angka cukup tinggi nih, 42,5 juta dari Bolonya. Dan Manchester United untuk lagi-lagi mengeluarkan uang banyak, menurut gue ini hanya rumor belaka. Benjamin Sesko pemain kualitas bagus ya,
Tapi apakah dia juga bisa akan berkembang di Manchester United dengan bagus? Di situ selalu menjadi pertanyaannya, karena Joshua Zirkzee sebelum datang ke Manchester United pun juga dikabarkan ya akan begini dan begitu, tapi kenyataannya seperti pemain-pemain yang banyak pemain yang sudah yang datang ke Manchester United dengan kualitas yang bagus di klub sebelumnya, tapi mereka juga mengalami kesulitan ya, karena Manchester United ini memang dunia yang dalam tanda kutip berbeda dengan klub-klub lain, tekanan, sorotan, ya kan, beban dan lain-lain. Dan yang harus dilakukan oleh Joshua Zirkzee sekali lagi menurut gue adalah ya terus beradaptasi, terus bekerja keras dan positif ya. Menurut gue memang proyeknya di Manchester United penyerang ini ya Rasmus Højlund dengan Joshua Zirkzee. Mungkin akan ada penambahan pemain lagi, mungkin yang pemain senior itu bisa saja terjadi, tapi gue tidak melihat berita yang disebutkan ini bahwa oke, dia akan dipinjamkan lalu mendatangkan pemain lain, Benjamin Sesko misalnya. Karena gue melihat juga bagaimana dari sisi finansial Ineos ini dalam periode menghemat banget. Dan kalau berita ini benar, justru ini seperti kayak terlalu royal dalam membuang atau melepas uang. Dan menurut gue ini hanya rumor saja. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.